Video kali ini, Mimin akan membahas soal Olimpiade Nasional MIPA untuk perguruan tinggi, khususnya untuk mata kuliah mekanika klasik ya. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Kita masuk ke yang nomor satunya dulu ya. Sebuah benda yang sedang bergerak memiliki kecepatan negatif V kurang dari 0 ya. Jadi kita bisa tuliskan V kurang dari 0. Dan percepatan negatif yang artinya A kurang dari 0 ya. Maka keadaan gerak benda tersebut saat itu adalah, kalau teman-teman melihat soal seperti ini kan baru nomor-nomor awal ya. Jadi materinya itu masih ya sekelas SMA. Nah, tapi karena di sini pertanyaan keadaan geraknya itu seperti apa, langkah pertama yang harus kita lakukan tuh cukup untuk membuat permisalannya aja. Sebagai contoh, karena di sini dikatakan V-nya itu kurang dari 0 ya, maka bisa kita tuliskan kalau V-nya itu adalah minus 5 meter per second. Ini sebenarnya kalian bebas ya menganalogikannya atau memisalkannya itu seperti apa. Kemudian karena A-nya itu kurang dari 0, kita tuliskan juga aja minus 5 meter per second kuadrat. Dan waktu yang ditempuh bendanya ini kita anggap adalah 1 second aja. Ya udah, kita masukkan untuk mencari nilai VT akhirnya. Jadinya kan kalau mencari VT akhir, VT sama dengan V0 plus AT. Kita masukkan angkanya sesuai yang tadi udah kita tuliskan di awal tadi. V0-nya itu adalah minus 5 plus A-nya itu minus 5, T-nya itu 1. Jadinya minus 5 plus minus 5, maka didapatkan nilai VT-nya itu adalah minus 10 meter per second. Nah, karena di sini yang di soal itu ditanya adalah bagaimana keadaannya, karena kita dapatkan minus 10, berarti kan kita bisa tuliskan kalau bendanya itu bergerak ke kiri. Ke kiri. Kenapa bergerak ke kiri? Tahu dari mana? Nah, ingat kalau di dalam konsep vektor kecepatan ini, kalau bendanya itu bergerak ke kiri sama ke bawah, maka nilai yang ada vektornya itu pasti bernilai negatif. Sedangkan kalau ke kanan sama ke atas itu pasti positif ya. Jadi kalau ditanya keadaan gerak benda tersebut seperti apa, maka bisa kita simpulkan kalau bendanya itu dipercepat plus bergerak ke kiri ya. Kenapa dipercepat? Nah, walaupun tadi dituliskan kalau A-nya itu kurang dari 0, tapi ingat di sini dikatakan dipercepat ya, berarti benar dipercepat. Hanya saja percepatannya itu bernilai negatif. Jadi untuk yang nomor-nomor pertama ini, kita jawabannya itu seperti ini. Bagaimana gerak bendanya ya. Atau sebenarnya teman-teman juga bisa tulis apa aja lah, pokoknya mendeskripsikan gerak benda itu tuh seperti apa. Seperti itu. Next ke nomor 2. Mimin baca soalnya dulu ya. Sebuah benda yang sedang bergerak keadaannya dalam kondisi yang berbeda. Keadaan di A sampai di L dapat dinyatakan dalam kurva A versus T, V versus T, dan X versus T. Dengan A, V, dan X masing-masing adalah percepatan, kecepatan, dan posisi dari gerak benda. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. A, V, X, dan T dalam satu internasional adalah Di sini berarti ada kurva. Kalau biasanya kan kita di SMA kurvanya itu ada belajar di GLBB sama GLB ya. Biasanya A sama T, V sama T, S dengan T. Biasanya kita nemu cuma satu kurva aja. Tapi kalau di soal nomor 2 ini kita nemunya tuh langsung 3 kurva sekaligus. Dari 12 keadaan yang ada A hingga L, di keadaan manakah gerak benda tidak mengalami percepatan? Nah, ingat di tidak mengalami percepatan berarti kita tuliskan tidak mengalami percepatan. Kalau tidak mengalami percepatan itu menandakan kalau A-nya itu bernilai 0 ya. A-nya itu bernilai 0, atau bisa kita katakan kalau V-nya itu konstan. Karena tidak mengalami percepatan. Kalau V-nya konstan berarti S-nya itu naik linear. Naik secara linear gitu. Jadi kalau misalkan kita tuliskan lagi, kita gambar secara sendiri-sendiri ya. Kalau tidak mengalami percepatan berarti kalau ada kurva di sini A dengan T, maka dia tidak mengalami percepatannya, berarti nggak punya nilainya ya, berarti kosong ya. Kemudian kalau kita hubungkan dengan V dan T, maka V-nya itu konstan, berarti konstannya gini. Tuh, ini anggap aja lurus ya.
Nah, kemudian kalau misalkan di sininya itu S dengan T, maka dia akan naik. Naiknya itu berarti seperti ini. Linear biasa ya. Nah, kalau kita lihat di soalnya ini, Mimin lihat ya, A ke B, dia A-nya itu melengkung ke atas. Kalau kita lihat dari titik 1 ke titik A ke titik B, itu kan mengalami perubahan percepatan. Berarti salah ya. B ke C, dia linear. Tapi ingat, di sini kan ditanyanya itu tidak mengalami percepatan. Berarti pernyataan yang di poin BC itu salah juga. Kita lihat yang CD. CD juga dia melengkung ke atas, yang berarti dia mengalami perubahan percepatan. Berarti salah ya. Kita lihat di grafik V dengan T-nya. E dan F. Ingat, tadi kalau kita lihat grafiknya ini, grafiknya itu harus lurus. Ya, harus lurus. Yang berarti dilihat dari nilai EF, dia mengalami perubahan V, berarti salah. F ke G, dia mengalami perubahan V, salah. G dan H, dia mengalami perubahan V, berarti salah. Berarti tidak ada jawaban untuk yang di grafik V dengan T. Kemudian kalau kita lihat di grafik X dengan T, kita lihat I sama J. Dia kan melengkung gitu ya. Jadi kalau grafiknya itu berbentuk seperti ini, nah, ini S, ini T. Dia grafiknya melengkung gini ya, ibarat gini. Nah, ini artinya grafiknya itu menunjukkan kalau adanya percepatan bernilai positif. Tapi kalau misalkan grafiknya itu kayak begini, nah itu bersifat negatif. Jadi yang ini A-nya itu positif dan yang ini A-nya itu negatif. Berarti I sama J-nya itu kurang tepat ya, karena kan di sini I sama J-nya itu melengkung ke atas gitu. Berarti salah. Kemudian J dengan K, dia lurus nih. Kalau kita lihat tuh mirip seperti yang udah kita gambar nih. Berarti dia benar kalau yang J ke K-nya. Kemudian kita lihat untuk K sama L. K sama L itu tuh dia gambarnya melengkung ke atas gitu. Ya, yang berarti dia nggak lurus. Berarti memiliki hiperbola gitu ya. Berarti dia memiliki percepatan. Nah, karena di sini ditanya dari 12 keadaan yang ada, di mana sajakah gerak benda tidak mengalami percepatan? Berarti kita bisa simpulkan kalau jawabannya itu adalah di J sampai K. Seperti itu. Next ke soal nomor selanjutnya. Seseorang mengendarai sepeda mendaki sebuah bukit dengan laju 10 km per jam. Berarti kita tuliskan dulu. Diketahui deh. V-nya itu tadi 10 km per jam. Saat pulangnya, ia menempuh jalan yang sama tapi dengan laju 20 km per jam. Berarti ini pulangnya, berarti ini kita anggap V1, V2-nya itu 20 km per jam. Dengan laju yang sama, berarti kalau V1 itu menempuh S1 dan V2 itu menempuh S2 ya. Laju rata-rata yang ditempuh orang tersebut dengan sepedanya adalah, nah di sini karena menempuh rute yang sama, berarti kita bisa simpulkan kalau S1 itu sama dengan S2 ya. Ditanya adalah V rata-ratanya. Jawab. Nah, kalau teman-teman masih ingat materi SMA, kalau mencari kelajuan rata-rata atau kecepatan rata-rata itu kan kita tinggal masukkan aja penjumlahan dari perpindahan dibagi penjumlahan dari waktu. Jadi kalau kita tuliskan V rata-rata itu S1 plus S2 per T1 plus T2. Min, tapi kan ini waktunya nggak ada. Iya, betul. Jadi kalau di SMA kita tinggal masukin aja ketemu kan. Tapi kalau di kasus soal ONMIPA perguruan tinggi ini, kita nggak langsung masukin nilai T-nya. Tapi harus kita mainkan secara matematisnya gitu. Jadi kalau kita tuliskan, kita anggap S-nya itu L ya. Jadinya kan L ditambah L itu kan 2L. Jadinya 2L per... Nah, V itu kan S per T. Jadi kalau kita nyari T itu berarti adalah S per V. Berarti T1 sama T2-nya bisa kita ubah jadi S1 per V1 sama S2 per V2 ya. Berartinya kita tuliskan L per V1 ditambah L per V2. Karena tadi S itu udah kita ganti jadi L. Nah, kita samakan penyebut yang bawahnya. Jadinya 2L per, di sininya berarti V2L ditambah V1L per V1 dikali V2. Nah, kemudian L-nya itu kita pisah lagi, jadinya kan 2L. L-nya kita keluarkan, jadinya V2 plus V1 per V1 dikali V2. Kita coret deh L-nya, karena kan sama atas bawah. Sehingga V1 kali V2-nya kita naikin ke atas, jadinya 2 dikali V1
dikali V2 per V2 ditambah V1. Nah, kita udah dapat nih rumus sederhana dari yang ada T-nya menjadi cuma hanya V-nya aja. Kita tinggal masukin deh ke soalnya, ke yang diketahuinya. 2 dikali, nah kita masukin jadinya 10 dikali 20 per 10 ditambah 20 ya. Jadinya didapatkan 400 per 30. Kita coret. Jadinya 40 per 3 km per jam. Nah, sebenarnya kalau kita isi langsung 40 per 3 km per jam juga udah boleh tuh. Tapi biasanya kan kita harus ubah ke dalam satuan internasional. Otomatis kita harus ubah dulu menjadi satuan internasional. Gimana caranya? Ya udah, kita tinggal kalikan 40 per 3 dikali 1000 per 3600. Mimin rasa kalau yang pengubahan kayak gini harusnya teman-teman udah bisa ya. Kita coret aja. Maka didapatkan 400 per 3 dikali 36. Oh ya, ini kita sederhanakan aja. 9 jadinya 100 per 27. 100 per 27 itu 3,7 meter per second. Jadi kalau yang tadi di soal itu ditanya berapa kelajuan rata-ratanya, berarti nanti kita isi di kolom jawabannya itu adalah 40 per 3 km per jam atau 3,7 meter per second. Bisa ya? Next ke soal selanjutnya. Mimin bacakan dulu soalnya. 3 buah balok M1 sama dengan M2, M2 sama dengan 2M, dan M3 sama dengan 3M bergerak di atas meja licin karena gaya dorong F sebagaimana terlihat pada gambar di samping. Mimin gambarkan dulu biar nanti dalam penguraian gayanya itu gampang ya. Jadi Mimin tuliskan, Mimin gambarkan ada M1, M2, M3, berarti ini M, M2M, di sini 3M. Jika antara balok M1 dan M2 terdapat gaya kontak N1, berarti di sini katanya ada N1. Kanan ada N1. Dan gaya antara M2 dan M3 itu ada gaya kontak N2. Berarti di sini ada N2, di sini ada N2. Ingat ya, gaya kontak itu kan ada karena ada gaya aksi reaksi yang hukum 3 Newton itu. Berarti kalau ada yang ke kiri, berarti ada yang ke kanan. Ya udah, berarti penguraian gambar itu seperti ini. Dan yang ditanya itu adalah gaya kontak nilai dari N2 dikurang N1. Nah, cara untuk ngerjain soal ini itu cukup simpel juga ya, walaupun ada gaya kontaknya. Ini sebenarnya mirip sama kayak materi SMA ya. Jadi kita hitung dulu percepatannya. Berarti kan sesuai hukum 2 Newton, A sama dengan sigma F per sigma M. Sigma F-nya itu ada apa? Oh ya, ini di gambar itu didorong dengan gaya F ya. Berarti F-nya itu dikatakan bernilai F aja. Berarti kita tuliskan aja F per M ditambah 2M ditambah 3M. Set, nah, berarti F per 6M. Berarti didapatkan percepatannya itu F per 6M aja ya. Nah, selanjutnya karena di sini ada gaya kontak antara N1 sama N2, kita harus tinjau bendanya itu per benda. Jadi kan kalau tadi percepatan itu per sistem, yang artinya keseluruhannya gitu. Sekarang kita hitung untuk per bendanya. Jadi kita tinjau dulu untuk yang benda M deh ya. Berarti kita masukkan sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F yang ada di benda M itu ada apa? Berarti kalau kita lihat ada F sama N1 kan. Berarti karena gayanya itu ke kanan, berarti yang kita tuliskan dulu adalah F-nya dulu. Berarti F dikurang N1 sama dengan M dikali A. F-nya ini kita boleh masukkan atau nanti aja, tapi Mimin tulisnya nanti aja. Jadinya N1-nya itu F minus MA. Kita anggap ini persamaan 1. Sekarang kita tinjau untuk yang benda di 2M atau enggak 3M, itu terserah. Tapi Mimin mau masukkan untuk yang di benda 2M-nya. Benda 2M. Kita masukin sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya itu kan berarti ada N2 ke kiri, N1 ke kanan. Ingat, karena gaya dorongnya ke kanan, berarti kan bendanya itu bergerak ke kanan. Berarti yang kita tuliskan adalah gaya yang gerakannya itu searah sama arah geraknya. Jadinya N1 dikurang N2
sama dengan 2M dikali A. Ingat ya, 2M dikali A. Jadinya kita masukin nilai dari A-nya itu. Jadi kan N1 dikurang N2 sama dengan 2M dikali F per 6M. Berarti kita coret. Maka N1 min N2 sama dengan F per 3. Nah, tapi kan kalau kita lihat dari soal itu kan yang ditanya itu adalah N2 dikurang N1 kan. Berarti kita balik aja. N2 kurang N1 sama dengan minus F per 3. Berarti tadi N1-nya nggak kepake dong, Min. Iya, nggak kepake. Jadi karena yang ditanya itu hanya N2 dikurang N1, ya udah berarti nanti kita cukup jawabannya itu ini aja, minus F per 3. Min, gimana sih cara tahu penyederhanaannya gimana? Nah gini, jadi kalau di soal olimpiade gitu, kita harus mencari jawaban yang di dalam jawabannya itu ada variabel yang diketahuinya. Sebagai contoh, kalau di kasus ini jawabannya itu kan minus F per 3. Kenapa boleh kayak gini doang? Boleh, kenapa? Karena di soal itu kan gaya dorongnya itu udah dijelaskan kalau nilainya itu F. Jadi F-nya ini udah ada nih F-nya tadi. Per 3 kan konstanta, jadi nggak masalah. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman pas ngisi jawabannya minus MA itu nggak boleh. Kenapa? Karena A-nya itu kan nggak diketahui di soal. Jadi kita harus mencari jawaban yang variabelnya itu udah diketahui di soal. Next, selanjutnya. Kita masuk ke soal yang lebih rumit lagi ya. Sebuah tangki air berbentuk silinder yang luas alas A besar diisi air sehingga tingginya H1. Oke, di sini berarti kalau Mimin lihat dari soalnya itu kita bisa analogikan. Kalau ada sebuah tangki ya, anggap aja berbentuk silinder ya. Oh, ini miring, jadi nggak masalah ya, anggap aja lurus. Luasnya itu katanya itu adalah A, dengan diisi air setinggi H kecil ya, H1. Pada dasar tangki ada lubang kecil yang luasnya itu A kecil. Jadi ternyata di sini ada A kecil nih, luasnya itu A kecil. Sehingga air bocor ke bawah dan ketinggian air menjadi H2 setelah T detik. Jadi kan karena tadi di bawah dasar tangkinya itu ada lubang, berarti kan nanti airnya itu, Mimin gambarkan ulang. Ini gambarnya kurang rapi, nggak apa-apa ya. Yang tadinya itu ada lubang menyebabkan airnya itu mengalami perubahan sehingga ketinggian sekarang itu menjadi H2. Jadi ini kesan jadi ini tuh dalam waktu T sekian ya. Tuliskan hubungan antara besaran-besaran yang diketahui untuk menentukan waktu yang diperlukan T agar tinggi air turun dari H1 menjadi H2. Oke, kalau di SMA itu kan kita tinggal masukin rumus yang di Torricelli ya, yang akar 2GH untuk mencari V. Kalau T itu akar 2H per G. Tapi dalam kasus ini kita nggak boleh. Kenapa? Karena di sini ada lubang yang kita hitung. Kalau di SMA itu kan lubang kecil itu kan kita abaikan ya. Jadi kita langsung masukin rumus saja. Tapi kalau dalam kasus ini nggak boleh. Berarti kita bisa tuliskan kan V per T sama dengan A dikali V ya. Oke, kalau debit biasa tuh. Tapi di sini V-nya itu mengalami perubahan nih. Berubah. Jadi rumus yang V per T sama dengan A dikali V itu kan yang biasa di asas kontinuitas. Yang volumenya itu selalu sama setiap waktu. Kalau di dalam kasus ini kan berubah ya. Berarti kita bisa tuliskan, oh ya V-nya juga. V-nya itu kan akar 2GH ya. Biasa akar 2GH biasa. Tapi tadi karena V-nya itu berubah terhadap waktu, berarti kita harus menggunakan rumus diferensial. Diferensialnya gimana? Jadinya dV dt sama dengan minus A akar 2GH. Min, kenapa ada negatifnya? Negatif di sini menandakan kalau perubahannya itu berkurang atau negatif, makanya ada negatif ya. Tapi kalau misalkan nanti bertambah, ya berarti negatifnya itu diabaikan aja ya. Berarti tinggal kita masukin nih, rumus volume itu kan alas dikali tinggi ya. Berarti kita bisa tuliskan di sebelah kiri aja, A dikali DH per DT sama dengan minus A dikali akar 2GH. Kenapa DH-nya aja yang kita diferensialkan? Karena yang berubah itu kan ketinggiannya, sedangkan alasnya itu tetap konstan sepanjang waktu. Jadinya kita tuliskannya seperti ini aja. Kemudian kita bolak-balik tuh, yang ada T-nya sama T-nya, yang ada H-nya itu dengan yang ada H-nya. Jadinya kita bisa tuliskan DH
akar H sama dengan minus A per A akar 2G dt. Ya ini cuma dipindahin aja, harusnya kalian bisa lah ya. Nah selanjutnya ingat, kalau kalian udah belajar tentang persamaan diferensial, kalau ada DH sama DT ini tinggal kita integralkan aja biar didapatnya nilai H sama T nya. Jadi kita integralkan. Nah kita integralkan aja jadinya kan akar H. Kalau akar H itu kan kalau kita integralkan menjadi 2 akar H ya. Jadinya 2 akar H dengan batasnya itu H1 H2 sama dengan minus A per A akar 2G dikali DT diintegralkan menjadi T aja ya. Jadinya akar 2G dikali T. Nah selanjutnya kita masukkan nilai H2 sama H1 nya itu yang batasnya itu ke persamaan yang tadi udah kita dapat. Jadinya Mimin tuliskan 2 akar H2 dikurang akar H1 sama dengan minus A per A besar akar 2G dikali T. Oke, nah selanjutnya karena di sini tadi kan yang ditanya itu adalah penurunan H1 menjadi H2, otomatis kita harus ubah nih. Yang tadi ada koefisien 2-nya itu kita ubah. Ubahnya gimana Min maksudnya? Jadi koefisien 2-nya kita pindahkan ke kanan tadi. Jadinya kan akar H2 dikurang akar H1 sama dengan minus A per A besar T. Nah, 2-nya itu kan harusnya diper gitu ya ke bawah. Tapi karena di sini kita masuk ke dalam akar berarti menjadi 4. Jadinya kita bisa tuliskan akar 2G per 4. Paham ya? 4-nya itu karena masuk ke akar jadi kan harus kita kuadratkan dulu. Ya udah berarti kita sederhanakan lagi menjadi akar H2 dikurang akar H1 sama dengan minus A kecil per A besar dikali T akar G per 2. Kita coret aja tuh nilai 2 sama 4-nya itu ya. Ya udah deh, karena di sini yang ditanya adalah tadi waktunya ya. Berarti kita bisa tuliskan, kita kasih garis dulu deh. T sama dengan kita putar jadinya oke. Minus A besar per A akar 2 per G akar H2 min akar H1 tutup kurung ya. Nah, tapi karena di sini yang ditanya di soal adalah penurunan H1 ke H2 ya tadi ya. Sedangkan di soal ini adalah akar H2 dikurang H1. Nggak boleh. Karena nggak sesuai sama petunjuk soal. Jadi harus kita balik. Jadinya minusnya jadinya hilang ya. Minus A besar per A kecil akar 2 per G akar H1 minus akar H2. Jadi T-nya itu didapatkan segini deh. Min, cara tahu kalau jawaban kayak gini boleh dari mana? Nah, balik lagi yang tadi udah Mimin jelasin. Kita harus masukin angka jawaban akhirnya itu sesuai yang diketahui di soal. Sebagai contoh, A besar tadi dituliskan di soal ya. A kecil dituliskan di soal. Gravitasi yaitu kan udah konstanta. Angka 2 juga konstanta. Dan H1 itu adalah udah diketahui di soal angka variabelnya maksudnya. Dan H2-nya juga boleh. Jadi kita bisa tuliskan kalau jawabannya itu adalah seperti ini. Oke, karena di sini soal itu ada panjang banget jawabannya, berarti Mimin pecah menjadi 2 part aja ya. Dan sekarang ini adalah akhir dari part 1-nya. Kalau ada pertanyaan terkait part 1 yang udah Mimin bahas tadi, atau mungkin ada kesulitan dalam matematisnya atau sebagaimana, kalian bisa aja langsung tanya di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di part 2 selanjutnya.